Nah, kita itu kan sudah sepakat, Indonesia kan sekarang sudah jadi, sudah sepakati negara kita negara bangsa yang melindungi seluruh tumpah darah dan warga bangsa ini. Yang kedua berdasarkan Pancasila yang menjadi payung dari seluruh perbedaan-perbedaan yang ada, yang perbedaan itu sebelumnya sudah ada sebelum Indonesia dan Pancasila ada, yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu lebih dulu daripada Pancasila. Yang pertama itu dasarnya. Yang kedua, kalau antara tiga ini memaksakan, komunis memaksakan, gitu. Kapitalis liberal memaksakan, khilafah memaksakan, akan terjadi ongkos politik yang amat mahal, yaitu yang namanya disintegrasi, perang saudara. Dan itu ada di Timur Tengah, perang saudara, karena perbedaan, janganlah perbedaan agama, perbedaan pendapat sesama muslim itu bisa bantai-membantai kok. Memang mau diekspor ke sini. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa para pejuang ya tidak rela negara ini hancur lebur karena satu faham yang merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara, yaitu sistem khilafah. Sistem khilafah tidak cocok untuk Indonesia. Saya katakan sekali lagi, tidak cocok untuk Indonesia. Kalau ada yang mau memaksakan kehendak, silahkan hengkang, ya, silahkan hengkang ke Afghanistan, ke Yaman, ya, atau ke Suriah. Di sanalah tempat kalian, bukan di Indonesia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat apa respon para pejuang kemerdekaan yang sekarang sudah tua renta, ya, sudah tua renta. Mungkin ada sebagian dari mereka yang akan bersaksi ini sudah meninggal mungkin, tapi kita akan mendengarkan betapa sedihnya mereka ketika melihat para pemuda, para mahasiswa Indonesia berorasi dalam rangka mendukung negara khilafah. Luar biasa, ya. Mahasiswa, teman-teman. Ya. Jadi jangan heran kalau ada guru besar, profesor, doktor, ya, yang otaknya tidak lebih dari kesetan. Ya. Mendukung negara khilafah, ya. Dan ikut mengeluarkan kata-kata yang jauh dari yang kita sebut bermoral, ya, tapi sungguh biadab. Inilah yang terjadi, ya, dengan seorang guru besar di UGM sana, ya, Karna Wijaya. Kami akan terus berjuang. Astagfirullah. Indonesia itu mau bikin negara lain, Islam. Oh, saya tidak tidak setuju ya. Itu kita berjuang itu tidak kok wong Islam sendiri, orang agama lain sendiri, tidak ada. Semua bersama-sama berjuang untuk meraih kemerdekaan itu. Saya sebagai pejuang, kondisi saya sampai cacat gitu, jadi saya nggak setuju. Nggak usah.
Sebab Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak sekali penduduknya, yang beragama macam-macam, dan nanti kalau pendidikan salah satu agama itu nanti menimbulkan perpecahan. Saya ya orang Islam, tapi nanti kok kalau Pancasila itu di mana agama itu bisa. Saya tetap seperti yang sekarang. Pokoknya negara kesatuan, ideologinya Pancasila itu sudah paling tepat sekali. Generasi muda, mungkin kalian sedang lupa. Indonesia merdeka bukan hasil perjuangan satu golongan saja. Jadi, veteran tetap memilih Pancasila. Jika kalian satu sikap dengan kami, jangan takut bersuara, menyadarkan segelintir golongan. Suara veteran akan tetap sama, meski kami nanti sudah tiada. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sangat miris, ya, miris sekali apa yang sedang terjadi di negara ini. Para veteran yang sudah tua renta, ya, disuguhi dengan fakta yang sangat membuat mereka sedih, di mana para mahasiswa berorasi untuk mendirikan negara khilafah sebagai solusi, ya, yang mereka percayai untuk bangsa Indonesia ini. Dan kita mendengar, ya, seorang bapak pejuang, ya, veteran langsung mengatakan astagfirullah, geleng-geleng kepala. Kenapa sampai begini, ya? Kenapa anak-anak muda ini sampai seperti itu, begitu kan? Mereka tidak tahu betapa beratnya perjuangan para pejuang ini dalam merebut kemerdekaan. Sekarang mereka seenaknya mau menghancurkan negara ini dengan satu sistem yang lain, ya, ingin merubah Pancasila menjadi sistem khilafah. Kita sudah mendengar bahwa negara ini diperjuangkan bukan oleh satu golongan saja. Jadi di luar sana yang mengatakan bahwa kemerdekaan ini berkatnya orang Islam, bullshit, ya. Kemerdekaan ini diperjuangkan oleh seluruh golongan, ya, seluruh pejuang di Indonesia ini yang berasal dari berbagai golongan agama. Bukan hanya oleh orang Islam, ya. Islam ini merdeka karena Allahu Akbar, bullshit, ya. Banyak negara-negara merdeka di dunia ini tidak pakai Allahu Akbar kok. Ya kan? Jadi bukan karena Allahu Akbarnya, tapi oleh perjuangan tetesan darah dari para pahlawan bangsa. Dan pahlawan ini bukan hanya beragama Islam. Mungkin teman-teman harus tahu berapa banyak, ya, para pejuang, para pahlawan yang tidak beragama Islam. Karena generasi-generasi muda sekarang itu kurang mengerti sejarah. Ya, hanya katanya begitu. Ini saya beritahukan Anda semua, ya, betapa banyaknya para pejuang, para pahlawan yang non Muslim yang ikut menumpahkan darahnya berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Republik Indonesia ini bukan diperjuangkan oleh satu golongan saja, oleh Islam saja, ya. Omong kosong, itu pembodohan. Dan itu dusta, ya. Saya kasih tahu beberapa pahlawan non Muslim. Salah satunya Yos Sudarso, ya. Orang Padang harus tahu ini, ya. Di Padang itu ada jalan utama namanya Jalan Yos Sudarso. Anda tahu itu agamanya apa? Yos Sudarso itu agamanya Katolik. Hello, orang Minang harus tahu ini, ya. Yos Sudarso itu adalah orang Katolik. Jangan pula nanti setelah tahu nanti jalan Yos Sudarso mau diganti. Jalan Komarudin mungkin. Ya. Yos Sudarso itu pejuang
beragama Katolik. Kemudian Urip Sumoharjo, di Lampung ada rumah sakit Urip Sumoharjo. Ya. Tapi rumah sakit Islam, herannya, itu tahu nggak agamanya apa? Katolik. Ya, Urip Sumoharjo. Kemudian Gatot Subroto. Ini adalah penggagas lahirnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dia adalah penggagas TNI. Berdirinya TNI, yaitu Gatot Subroto. Itu jalan utama di Bandung. Jalan Gatot Subroto. Anda tahu agamanya apa Gatot Subroto? Agama Buddha, cuy. Agama Buddha. Ya, agamanya Buddha tuh Gatot Subroto itu. Jangan kira Islam, ya. Nah, kemudian Sumantri. Ada juga Jalan Dr. Sumantri. Di Bandung ada Jalan Dr. Sumantri. Itu agamanya apa? Buddha. Ya, Buddha. Kemudian, ya kan? Ferdinand Lomban Tobing, ya kan? Jamin Ginting. Ya, banyak lagi. Samratulangi. Ya, Jalan Samratulangi juga ada ya, Jalan Samratulangi. Nah, itu juga orang Kristen, ya. Kemudian Robert Walter Mongonsidi. Ah, ya, Robert Walter Mongonsidi. Itu juga orang Kristen, ya. Kemudian kalau yang perempuan ada Marta Christina. Kemudian Amir Syarifuddin. Ya, dari namanya Islami banget ya. Amir Syarifuddin, cuy. Ya, Islami. Anda tahu dia beragama apa? Dia beragama Kristen. Di saat meninggalnya, itu dia sedang memeluk Alkitab. Ya, memeluk Alkitab. Itu orang Kristen. Ya. Kemudian Slamet Riyadi. Di Lampung ada tuh Jalan Slamet Riyadi, bahkan ada perumahan Slamet Riyadi di Lampung. Tahu agamanya apa Slamet Riyadi? Katolik. Katolik. Ya. Kemudian W.R. Supratman. Anda tahu siapa? W.R. Supratman itu adalah penulis lagu Indonesia Raya. Lagu nasional Republik Indonesia. Lagu nasional negara Republik Indonesia. Siapa yang menggubah? W.R. Supratman. Wage Rudolf Supratman. Ya, dia adalah orang Kristen, cuy. Kristen. Ya, jadi jangan Anda pandang sebelah mata orang Kristen. Ya, mereka punya jiwa nasionalis yang lebih dari Anda. Ya, jangan sepandang sebelah mata. Ya, orang-orang Kristen, Buddha, ya, Katolik, itu semua punya andil di dalam mendirikan sebuah negara, ya, merdeka, yaitu Republik Indonesia. Buka telinga, buka mata, ya, sekarang ini. Jadi jangan merasa yang paling gimana gitu, ya, seolah-olah negara ini punya dia sendiri. Banyak pahlawan-pahlawan yang non-Muslim, bahkan yang terkenal ini semuanya nih, ya. Sehingga namanya dijadikan nama jalan. Kalau namanya dijadikan nama jalan, itu bukan pahlawan ecek-ecek, cuy. Ya, itu pahlawan besar. W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman, pengarang lagu Indonesia Raya. Ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, merinding, cuy. Ya, mendidih darahnya. Luar biasa. Ya. Dan Anda tahu juga, yang beragama Hindu juga banyak, ya. I Gusti Ngurah Rai. Ya, I Gusti Ngurah Rai itu pahlawan beragama Hindu. Orang Bali, ya. I Gusti Ketut Puja, ya. Dia ikut berperan dalam merumuskan naskah proklamasi. I Gusti Ketut Puja, seorang Hindu. Ya. Kemudian Ida Anak Agung Gede Agung punya jasa di dalam menggabungkan
negara Indonesia Timur atau NIT waktu itu ke dalam NKRI. Ya. Jadi jangan terlalu bodoh begitu. Percaya bahwa Indonesia ini hasil perjuangan orang Islam. Bullshit. Semua suku bangsa, semua agama ya ikut punya andil dalam merebut kemerdekaan. Dan saya sudah sebutkan nama-nama pahlawan non-muslim yang luar biasa. Bahkan lagu kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh seorang Kristen, W.R. Supratman. Saya minta sehabis ini, mata kalian semua saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan picik lagi, ya. Pikiran tuh jangan picik lagi. Buka lebar-lebar mata, pikiran, dan telinga Anda. Bahwa Indonesia ini milik kita bersama. Indonesia ini adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita bangun negara ini menjadi negara yang maju, setara dengan negara-negara maju lainnya di dunia ini. Secara bersama-sama. Tanpa pertumpahan darah. Itu yang dipesankan oleh Insinyur Soekarno. Tanpa pertumpahan darah. Kita bangun dalam keberagaman. Kalau ada orang yang ingin mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, harus kita lawan bersama-sama. Kita lawan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Minimal kita sebagai rakyat Indonesia yang sadar dan punya pikiran sehat, mengedukasi orang-orang di sekitar kita yang mungkin sudah terpapar, yang otaknya mungkin sudah dicuci, ya, yang mungkin sedang mabuk agama, yang mungkin sedang candu agama, seperti yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno. Mari kita edukasi mereka, berikan pemahaman, ya, berikan pemahaman, berikan wawasan yang baik, ya, tentang kebangsaan. Berikan pemahaman betapa bahayanya paham khilafah untuk negara ini. Saya percaya Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana yang indah bagi Indonesia. Asal kita mau berjuang bersama-sama menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang tidak kalah, ya, dari negara-negara maju lainnya. Bersama saya, Noverina Solihin, Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati Indonesia. Maranatha.